Ada momen-momen dalam hidup di mana semesta seperti menyuruh kita untuk berhenti sejenak. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena ada sesuatu yang sedang berubah di dalam. Dan jika kamu tiba di sini, membaca ini, itu bukan suatu kebetulan. Kamu dipandu. Mungkin tidak dengan teriakan, mungkin tidak dengan pertanda yang mencolok, tapi dengan sesuatu yang sunyi dan dalam. Sebuah tarikan lembut yang membawamu ke titik ini. Titik di mana kamu bisa menoleh ke belakang dan berkata, "Aku sudah melewati begitu banyak hal, dan aku masih di sini." Kita semua pernah melewati badai. Tidak semuanya tampak dari luar. Beberapa pertempuran terjadi di dalam diri, dalam diam, dalam malam yang panjang dan sunyi. Namun hari ini bukan tentang mengingat rasa sakitnya. Hari ini adalah tentang mengakui ketahanan yang tidak terlihat. Tentang menyadari bahwa meskipun tubuhmu lelah, meskipun pikiranmu dipenuhi keraguan, dan jiwamu sempat koyak oleh beban yang terlalu berat, kamu tetap berdiri di sini. Dan keberadaanmu hari ini, detik ini, adalah bukti nyata bahwa kamu tidak dikalahkan oleh apapun yang mencoba menghentikanmu. Ketika seseorang terbiasa hidup dalam mode bertahan, kedamaian bisa terasa asing. Ketika terlalu lama waspada, saat-saat tenang justru memicu rasa takut yang tidak jelas sumbernya. Tapi momen ini, momen yang sedang kamu alami sekarang, bukan sekadar istirahat. Ini adalah panggilan untuk mengizinkan dirimu bernafas dengan utuh. Bukan bernafas karena terpaksa, tapi karena kamu berhak. Karena kamu telah melewati begitu banyak hal yang tidak diketahui siapapun. Karena ada jarak yang telah kamu tempuh dengan penuh luka dan diam-diam kamu obati sendiri. Dan inilah waktunya. Bukan waktu untuk membuktikan. Bukan waktu untuk menjelaskan. Tapi waktu untuk menyadari bahwa perjuangan itu telah mengubahmu. Bahwa kamu tidak lagi berada dalam tempat yang sama. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Ada versi baru dari dirimu yang sedang lahir dari keheningan ini. Versi yang lebih utuh, lebih tajam, dan lebih tenang. Dan kamu tidak perlu meminta izin untuk menjadi versi itu. Kamu hanya perlu menerimanya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, ambil satu tarikan napas yang perlahan. Biarkan tubuhmu menerima ruang ini. Biarkan hatimu mendengar kata-kata ini. Bukan sebagai motivasi kosong, tapi sebagai konfirmasi. Konfirmasi bahwa perjalananmu memang tidak mudah, tapi penuh makna. Bahwa setiap kali kamu nyaris menyerah, ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, "Bertahanlah sedikit lagi." Dan kamu mendengarkan. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Keberanian untuk bertahan ketika tak ada yang menyaksikan. Keberanian untuk tetap percaya bahwa sesuatu yang lebih baik sedang disiapkan untukmu. Dan sekarang, disinilah kamu. Bukan karena kamu tidak pernah takut, tapi karena kamu tidak membiarkan rasa takut menghapus langkahmu. Ini adalah waktumu untuk menghela napas, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tahu kamu tidak perlu lagi terus berlari dari bayanganmu sendiri. Kamu tidak lagi terikat oleh ketakutan lama. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar.
Dan itu tidak datang melalui paksaan. Itu datang melalui penyerahan yang tenang. Penyerahan yang berkata, "Aku siap." Jadi sebelum kamu melanjutkan membaca bagian selanjutnya, mari kita buat ruang bersama. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu terus terhubung dengan pesan-pesan yang sedang diarahkan semesta ke dalam hidupmu. Dan tuliskan di kolom komentar 77. Angka itu bukan sekadar angka. Ia adalah simbol. Sebuah sinyal yang kamu kirimkan ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bukan setengah-setengah. Bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihidupi. Karena kamu bukan lagi orang yang menunggu diselamatkan. Kamu adalah pribadi yang sedang diangkat ke tempat yang lebih tinggi, secara sadar, perlahan, namun pasti. Kamu telah tiba. Dan kini saatnya kita mulai. Bagian 1. Bukan kebetulan kamu tiba di sini. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kadang kamu tidak tahu mengapa kamu berhenti di satu video, membaca satu kalimat, atau merasa tertarik pada sesuatu yang muncul begitu saja di hadapanmu. Tapi jauh di dalam dirimu, kamu tahu ada maksud. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Sesuatu yang membisik kata setete, perhatikan ini. Ini untukmu. Dan jika kamu sampai di sini, itu bukan karena tanganmu sembarangan menggulir layar. Itu karena ada sesuatu yang lebih besar darimu sedang menyusun langkah-langkahmu. Kamu dipanggil, digerakkan, dan dibawa ke momen ini. Kamu tidak datang dengan tangan kosong. Kamu membawa seluruh kisahmu, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kamu membawa luka yang tak sempat dijelaskan, kekuatan yang tak sempat dirayakan, dan perjalanan panjang yang kamu tempuh dalam diam. Tak ada seorang pun yang benar-benar tahu seberapa banyak yang telah kamu lalui hanya untuk tetap berdiri sampai hari ini. Tak ada yang benar-benar bisa memahami seberapa dalam luka yang kamu sembunyikan di balik senyum yang kamu pertahankan setiap hari. Tapi kamu tahu, dan semesta tahu. Dan itulah mengapa kamu sampai di sini. Untuk menerima pengingat bahwa kamu tidak dilupakan, tidak diabaikan, dan tidak berjalan sendiri. Begitu banyak dari kita yang hidup dalam kelelahan yang disamarkan. Kita tetap tersenyum saat tubuh kita berteriak minta istirahat. Kita tetap berjalan ketika jiwa kita hanya ingin duduk sejenak. Kita terus menjadi kuat karena kita merasa tidak punya pilihan lain. Tapi kekuatan sejati bukan tentang menolak rasa sakit atau menyangkal kelemahan. Kekuatan sejati adalah ketika kamu berani jujur pada dirimu sendiri, bahwa kamu sudah lelah, bahwa kamu ingin berhenti sejenak, bahwa kamu ingin merasa aman tanpa harus terus waspada. Dan hari ini, kamu mendapatkan izin untuk itu. Izin untuk tidak harus membuktikan apapun. Izin untuk hanya menjadi, dan itu cukup. Bayangkan seberapa lama kamu hidup dalam mode bertahan. Seberapa sering kamu memutar ulang skenario buruk di kepalamu hanya untuk berjaga-jaga. Seberapa banyak dari harimu dihabiskan untuk mengantisipasi sesuatu yang salah. Tidak karena kamu lemah,
tapi karena kamu pernah dikejutkan oleh kehidupan. Kamu pernah dikhianati ketika sedang percaya. Kamu pernah kehilangan saat merasa sudah aman. Dan pengalaman-pengalaman itu menanamkan pola bahwa kamu harus siap setiap saat, bahwa damai adalah ilusi, bahwa bahagia itu berbahaya karena bisa diambil kapan saja. Tapi pola itu kini sedang diurai perlahan. Dan momen ini adalah undangan pertamamu untuk mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu tidak sedang berada di ujung kehancuran. Kamu sedang berdiri di ambang pembaruan. Perjalananmu bukanlah bukti dari kelemahan, tapi dari ketangguhan yang tak pernah diberi nama. Kamu adalah bukti hidup bahwa seseorang bisa tetap bertahan bahkan ketika segalanya terasa gelap. Bahwa seseorang bisa tetap lembut meski telah banyak disakiti. Bahwa seseorang bisa tetap berharap meski pernah kehilangan arah. Dan harapan itu lah yang membawamu ke sini. Ada yang berubah di dalam dirimu meskipun kamu belum tahu namanya. Ada sesuatu yang diam-diam bergeser. Ketakutan yang dulu menggenggam erat kini mulai longgar. Kecemasan yang dulu mendominasi kini mulai mereda. Mungkin kamu belum bisa menjelaskan semuanya, tapi tubuhmu tahu, hatimu tahu, bahwa apa yang dulu mengikatmu kini mulai kehilangan kuasa. Bahwa apa yang dulu membuatmu merasa kecil kini mulai kehilangan suara. Dan yang tersisa adalah ruang baru. Ruang di mana kamu bisa bernapas tanpa rasa bersalah, tanpa ketakutan, tanpa tekanan yang memaksa untuk selalu tampil kuat. Momen ini adalah jembatan. Jembatan dari pola lama menuju pola baru. Dari hidup dalam mode siaga ke hidup dalam mode sadar. Dari bertahan karena terpaksa ke hadir karena memilih. Ini bukan soal semangat sesaat. Ini soal arah hidup. Arah yang tidak dibentuk oleh luka, tapi oleh kesadaran baru bahwa kamu layak menerima ketenangan. Kamu layak menerima kedamaian tanpa harus bekerja lebih keras untuk membuktikannya. Dan kamu tidak perlu menunggu persetujuan siapapun untuk menerima itu semua. Inilah waktumu. Waktu untuk kembali ke dirimu sendiri. Bukan versi dirimu yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain, tapi versi dirimu yang asli, yang telah melewati badai, tetapi tidak membiarkan badai itu mendefinisikan siapa kamu. Versi dirimu yang belajar bahwa diam bukan berarti kalah, bahwa tenang bukan berarti lemah, bahwa mundur sejenak bukan berarti menyerah. Tapi semua itu adalah bentuk paling bijak dari kekuatan. Dan jika kamu merasa ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, maka yakinlah pesan ini memang ditulis untukmu. Karena kamu sedang tidak tersesat. Kamu sedang dituntun. Dan langkahmu hari ini, sampai ke titik ini, adalah bukti bahwa semesta sedang berbicara kepadamu dalam bahasa yang paling halus. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Bisikan yang berkata, "Kamu tidak sendirian. Aku melihatmu. Aku mendengarmu, dan kamu aman sekarang." Dan di dalam ruang yang tenang ini, kamu akhirnya bisa mulai mengingat lagi siapa dirimu.
bukan siapa yang orang lain bilang tentangmu, tapi siapa dirimu yang sebenarnya, di balik semua luka, di balik semua perjuangan, dan di balik semua keheningan yang telah kamu lewati dengan penuh kesabaran. Kamu tidak salah arah. Kamu hanya sedang pulang. Pulang ke kedamaianmu. Pulang ke ketenangan yang seharusnya memang menjadi milikmu sejak awal. Kamu telah sampai di titik yang benar. Dan ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih lembut, lebih kuat, dan lebih utuh. Utuh. Bagian 2. Tubuhmu masih ingat, tapi kamu telah menang. Ada hal yang sering tidak disadari ketika seseorang telah melewati masa yang sangat berat. Kemenangan tidak selalu langsung terasa seperti lega. Justru seringkali yang tertinggal lebih dulu adalah jejaknya di tubuh. Bahu yang sulit benar-benar rileks. Napas yang cenderung pendek tanpa disadari. Pikiran yang tetap siaga bahkan saat keadaan sudah jauh lebih aman. Itu bukan karena kamu lemah. Itu karena tubuhmu pernah belajar bertahan dalam waktu yang lama. Tubuhmu ingat apa yang pernah kamu lalui, bahkan ketika jiwamu sudah siap melangkah lebih jauh. Banyak orang mengira bahwa ketika sebuah fase sulit berakhir, semuanya akan langsung terasa ringan. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Tubuh menyimpan memori. Ia mencatat ketegangan, kecemasan, dan kewaspadaan sebagai cara untuk melindungimu. Maka ketika bahaya sudah lewat, tubuh sering-kali masih bekerja dengan pola lama. Ia masih bersiaga, bukan karena ancaman itu masih ada, tetapi karena ia pernah ada. Dan memahami hal ini penting, agar kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri hanya karena belum bisa langsung merasa tenang sepenuhnya. Namun ada satu kebenaran yang perlu kamu dengar dengan jernih. Meski tubuhmu masih mengingat perjuangan itu, kamu telah menang. Fakta bahwa kamu masih berdiri sampai hari ini bukan kebetulan, bukan keberuntungan sesaat, dan bukan hasil dari penyangkalan. Itu adalah bukti nyata dari daya tahan yang luar biasa. Apapun yang dulu mencoba menjatuhkanmu, menguras energimu, atau membuatmu ragu pada dirimu sendiri, tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Kamu masih ada. Kamu masih bernapas. Kamu masih memiliki kesadaran untuk merenung dan bertumbuh. Dan itu saja sudah merupakan kemenangan yang tidak bisa diperdebatkan. Kemenangan sejati tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang ia datang dalam bentuk yang sangat sunyi, dalam bentuk pagi yang masih bisa kamu hadapi, dalam bentuk langkah kecil yang tetap kamu ambil meski lelah, dalam bentuk keputusan untuk tidak menyerah, bahkan ketika tidak ada satupun yang memberi jaminan bahwa segalanya akan membaik. Itulah jenis kemenangan yang tidak banyak dibicarakan, tetapi justru paling kuat dampaknya. Karena kemenangan seperti itu tidak hanya mengubah situasi, ia mengubah dirimu. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini ada hal-hal yang terasa berbeda. Mungkin masalah masih ada, tapi reaksimu tidak sedahsyat dulu. Mungkin tekanan masih muncul, tapi tidak lagi menguasai seluruh pikiranmu. Mungkin rasa takut masih sesekali datang, tapi ia tidak lagi memegang kendali penuh. Itu adalah tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu telah bergeser. Bukan karena kamu memaksakan perubahan,
tapi karena ada bagian dari dirimu yang telah selesai dengan fase lama. Bagian itu tahu bahwa ia tidak perlu lagi hidup seolah-olah bahaya akan datang setiap saat. Kamu tidak perlu memaksa tubuhmu untuk segera melupakan masa lalu. Tubuh tidak bekerja seperti itu. Yang bisa kamu lakukan adalah memberi isyarat baru secara perlahan. Isyarat bahwa kamu aman sekarang. Isyarat bahwa kamu tidak lagi harus berjaga tanpa henti. Tanpa henti. Isyarat bahwa kamu boleh duduk tanpa merasa bersalah. Boleh diam tanpa takut kehilangan kendali. Proses ini tidak instan, tapi ia nyata. Dan setiap kali kamu memilih untuk lebih lembut pada dirimu sendiri, kamu sedang menulis ulang pesan yang diterima tubuhmu. Ingatlah ini dengan tenang. Kemenanganmu tidak diukur dari seberapa cepat kamu pulih, tetapi dari kenyataan bahwa kamu tidak hancur. Bahwa kamu masih memiliki empati, bahwa kamu masih bisa merasakan, bahwa kamu masih bisa berharap meski pernah terluka. Banyak orang tidak sampai sejauh itu. Banyak yang menyerah di tengah jalan, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak sempat diberi ruang untuk bernapas. Kamu bertahan tanpa panggung, tanpa pujian, tanpa jaminan. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang tidak bisa diambil kembali oleh siapapun. Sekarang ketika tubuhmu masih sesekali menegang tanpa alasan yang jelas, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Anggap itu sebagai sisa gema dari perjalanan panjang yang telah kamu lalui. Gema itu akan memudar seiring waktu. Seiring kamu terus mengingatkan dirimu bahwa kamu tidak lagi berada di sana. Kamu telah berpindah tempat, bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Kamu tidak lagi berada di titik terendah. Kamu sedang berdiri di tanah yang lebih stabil. Meski kakimu masih menyesuaikan diri. Dan disinilah kekuatan baru memulai terbentuk. Bukan kekuatan untuk bertarung tanpa henti, tetapi kekuatan untuk mempercayai bahwa kamu tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan yang sama. Kekuatan untuk mengatakan pada dirimu sendiri bahwa apa yang dulu hampir menghancurkanmu, kini telah menjadi bagian dari masa lalu. Ia tidak lagi memegang kendali. Ia tidak lagi menentukan arah hidupmu. Kamu yang memegang kendali itu sekarang dengan kesadaran yang lebih matang dan hati yang lebih bijaksana. Biarkan tubuhmu belajar perlahan bahwa ia aman. Biarkan napasmu menjadi lebih panjang dari hari ke hari. Biarkan dirimu menyadari bahwa kamu tidak sedang tertinggal, tidak sedang rapuh, dan tidak sedang gagal. Kamu sedang pulih. Dan pemulihan adalah kelanjutan alami dari kemenangan yang sudah kamu raih. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi. Fakta bahwa kamu masih di sini sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Bagian 3. Ketika restu ilahi telah diberikan. Di setiap perjalanan yang panjang dan penuh luka, akan selalu tiba satu titik yang tidak terlihat oleh mata siapapun, tapi sangat terasa oleh batin. Sebuah titik diam. Bukan diam karena menyerah, melainkan diam karena sesuatu yang lebih besar dari dirimu telah mengambil alih. Kamu tidak bisa menunjuk kapan tepatnya itu terjadi. Tidak ada bunyi petir di langit. Tidak ada pengumuman resmi. Tapi tiba-tiba kamu sadar bahwa perjuangan yang kamu jalani
selama bertahun-tahun kini mulai terasa ringan. Bukan karena beban itu lenyap seketika, tapi karena kamu tidak lagi memikulnya dengan cara yang sama. Kamu pernah bertanya-tanya dalam sunyi, apakah semua ini akan berakhir? Apakah rasa sesak yang menghimpit dada akan menemukan jeda? Apakah malam-malam tanpa tidur dengan pikiran yang terus menghantui akan digantikan dengan keheningan yang menenangkan? Dan meski tidak ada yang memberi jawaban pasti, kamu terus berjalan. Dengan langkah pelan, dengan kepercayaan yang rapuh tapi nyata. Kamu memilih untuk percaya bahwa semua ini bukan sia-sia. Dan hari ini, bisikan yang dulu hanya samar kini menjadi lebih jelas sesuatu telah ditetapkan. Tidak di kertas, tidak di layar, tapi di tempat yang tidak bisa diakses oleh manusia manapun, di tempat keputusan hakiki dibuat, di ruang sunyi yang hanya bisa dirasaku oleh hati yang sudah lelah berperang, tapi masih memilih bertahan. Di ruang itulah restu itu dibisikkan. Tidak dengan sorak-sorai, tapi dengan keheningan yang membebaskan, bahwa pertempuran panjang itu telah selesai. Kamu tidak harus lagi mencari-cari makna dari semua luka yang pernah kamu terima. Kamu tidak lagi harus menunggu validasi dari siapapun. Tidak ada lagi yang harus kamu buktikan. Karena restu telah diberikan, bukan karena kamu berhasil menjadi sempurna, tapi karena kamu bersedia tetap berjalan saat jalan itu gelap dan sunyi. Kamu bersedia tetap berdiri saat tak ada yang menopang. Kamu bersedia tetap percaya saat semua harapan tampak pudar. Itulah mengapa ada perubahan halus yang kamu rasakan belakangan ini. Mungkin kamu belum bisa menamainya, tapi kamu tahu bahwa kamu tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama terhadap hal-hal yang dulu mengusikmu. Ketakutan yang dulu mencengkeram erat mulai mengendur. Godaan yang dulu terasa menggoda, kini tak lagi memikat. Kamu tidak mengerti bagaimana itu terjadi, tapi kamu tahu itu nyata. Seolah ada energi lama yang tertutup pelan-pelan, seolah bab yang menyakitkan mulai kehilangan halamannya. Dan untuk pertama kalinya, kamu merasa ada ruang dalam hidupmu untuk menerima kedamaian. Bukan yang dipaksakan, bukan yang dikejar, tapi yang hadir dengan sendirinya. Mungkin bagian dari dirimu masih curiga. Mungkin kamu bertanya dalam hati, benarkah ini sudah selesai? Dan itu wajar. Ketika kamu hidup terlalu lama dalam tekanan, istirahat bisa terasa seperti jebakan. Damai bisa terasa seperti ancaman. Kamu terbiasa berjaga, sehingga ketika akhirnya diizinkan untuk duduk tenang, kamu malah merasa bersalah. Tapi inilah prosesnya. Inilah tahap di mana tubuhmu, jiwamu, dan pikiranmu sedang belajar menyelaraskan diri dengan kebenaran baru. Kebenaran bahwa kamu tidak sedang menunggu sesuatu meledak. Kamu sedang berada dalam ruang pemulihan. Bukan karena kamu lari dari kenyataan, tapi karena kenyataanmu sendiri sudah berubah. Restu yang kamu terima bukan karena kamu mengemis atau memaksa. Ia datang karena perjalananmu memang telah sampai pada titiknya. Kamu telah membuktikan sesuatu bukan kepada orang lain, tetapi kepada semesta, bahwa kamu tidak akan menyerah pada luka, bahwa kamu akan tetap menjaga cahaya
meskipun dunia mencoba memadamkannya. Dan karena itu, restu itu diberikan. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pengakuan. Pengakuan bahwa kamu layak menerima ruang baru, musim baru, dan kehidupan yang tidak dibentuk oleh trauma masa lalu. Tidak semua orang akan memahami perubahan ini dalam dirimu. Beberapa akan menganggapmu berubah. Beberapa akan merasa kamu menjauh. Tapi biarkan saja. Perjalanan batinmu tidak memerlukan penjelasan untuk orang-orang yang tidak pernah melihat medan perang dalam hatimu. Yang penting sekarang adalah kamu tahu apa yang telah selesai. Dan kamu tidak perlu lagi mengulang cerita lama hanya untuk membenarkan kedamaian yang mulai tumbuh. Kini, fokusmu bukan lagi membuktikan siapa kamu, tapi menerima siapa kamu telah menjadi. Perjalanan itu telah membentukmu, membersihkanmu, mengasahmu. Dan sekarang setelah badai mereda, kamu bisa berdiri di tengah keheningan tanpa rasa bersalah. Kamu tidak perlu lagi melihat ke belakang dengan rasa takut. Karena kamu telah menyeberangi tempat yang dulu dimaksudkan untuk mengakhiri segalanya. Dan nyatanya, kamu tidak berakhir di sana. Kamu melewatinya. Kamu bertahan. Kamu menyeberang. Dan artinya, musim yang baru telah dimulai. Bukan musim perjuangan yang penuh luka, tapi musim pemulihan yang berakar dari keberanian. Musim di mana kamu tidak lagi bertarung untuk diakui, tapi belajar menerima bahwa kamu telah diakui sejak awal. Semesta telah menyaksikan semuanya. Dan diam-diam, semesta telah berbicara. Suara itu tenang, tapi pasti. Ia berkata, kamu telah selesai dengan yang lama. Kini, saatnya melangkah dengan ringan. Dan suara itu tidak akan pernah salah. Bagian 4. Damai yang mula-mula terasa asing. Ada ironi dalam pemulihan yang jarang dibicarakan, bahwa ketika akhirnya kedamaian datang mengetuk pintu, kita sering kali tidak langsung menerimanya. Kita menatapnya dengan curiga. Kita bertanya-tanya, apakah ini nyata? Apakah ini aman untuk dirasakan? Itu bukan karena kita tidak menginginkan damai, tapi karena kita sudah terlalu lama hidup dalam ketegangan. Dan dalam dunia di mana tekanan menjadi kebiasaan, kedamaian bisa terasa seperti ancaman. Bayangkan tubuhmu seperti rumah yang selama bertahun-tahun dihuni oleh kebisingan. Setiap sudutnya terbiasa dengan langkah-langkah tergesa, suara pintu dibanting, dan alam yang berbunyi setiap saat. Lalu suatu hari, semua itu hilang, hening. Tidak ada yang berlari, tidak ada yang menjerit. Dan apa yang terjadi? Bukan rasa lega yang langsung muncul, tapi kecanggungan, kecurigaan. Mengapa sepi sekali? Apa ini pertanda buruk? Begitu pula yang terjadi pada batin kita. Saat tekanan yang biasa mendesak dari segala arah tiba-tiba berhenti, kita tidak langsung menyambut keheningan itu dengan hangat. Kita justru merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Padahal, yang sedang terjadi adalah keheningan yang sehat. Keheningan yang bukan tanda kehampaan, melainkan tanda ruang yang baru tercipta. Ruang untuk bernafas, ruang untuk merasakan, ruang untuk kembali menjadi manusia yang utuh.
Dan saat ruang itu muncul, kamu mungkin merasa tidak nyaman. Tapi itu bukan pertanda bahwa kamu salah jalan. Justru sebaliknya. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang menyesuaikan diri dengan sesuatu yang benar-benar baru. Kehidupan tanpa alarm batin yang berbunyi setiap saat. Ketika kamu sudah terbiasa hidup dalam kewaspadaan, ada bagian dalam dirimu yang percaya bahwa bahaya bisa muncul sewaktu-waktu. Maka begitu tubuhmu mulai tenang, pikiranmu justru bertanya, apa yang akan terjadi sekarang? Itulah pola lama yang sedang diuji. Pola yang mengajarkanmu untuk selalu siap menghadapi pukulan berikutnya, bahkan sebelum pukulan itu datang. Tapi yang harus kamu pahami adalah polanya sedang mati. Ini adalah proses alami dalam pemulihan. Bukan hanya luka yang disembuhkan, tapi juga cara pandangmu terhadap hidup. Ketika kamu tak lagi merasa perlu memindai setiap situasi untuk mencari tanda bahaya, ketika kamu bisa duduk tanpa rasa bersalah dan tertawa tanpa menyalahkan diri karena pernah menangis, disitulah kamu tahu bahwa damai itu sedang mulai akrab. Ia tidak lagi menjadi tamu. Ia mulai menjadi penghuni tetap. Namun tentu saja, perjalanan menuju keakraban itu tidak instan. Ada hari-hari di mana kamu merasa tenang, lalu tiba-tiba cemas tanpa alasan. Ada malam-malam di mana kamu berpikir, seharusnya aku melakukan lebih banyak. Itu karena pikiranmu masih mencoba bekerja dengan pola lama. Tapi di saat yang sama, jiwamu sudah tahu bahwa kamu tidak lagi hidup dalam medan perang. Kamu sedang hidup dalam pemulihan. Kamu sedang belajar bahwa tidak semua ketenangan adalah jebakan. Tidak semua kesunyian adalah pertanda buruk. Kadang itu adalah hadiah. Dan inilah yang paling penting untuk diingat. Kedamaian tidak selalu terasa nyaman di awal, tapi ia selalu membawa kebaikan. Kadang kamu tidak langsung mempercayainya, karena terlalu banyak luka yang ditinggalkan oleh ketidakpastian. Tapi lama-kelamaan, kamu akan tahu cara membedakan antara tenang karena takut dan tenang karena selesai. Dan kamu akan belajar mempercayai proses itu. Cobalah sadari satu hal sederhana. Kamu sudah tidak lagi bereaksi terhadap hal-hal kecil seperti dulu. Kamu tidak lagi terpancing oleh komentar-komentar tajam seperti sebelumnya. Kamu mulai memilih diam bukan karena kalah, tapi karena damai dalam dirimu lebih berharga daripada membalas. Semua itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu telah berubah, meski kamu belum menyadarinya sepenuhnya. Kedamaian sejati bukan tentang dunia di luar yang selalu tenang, tapi tentang dunia di dalam yang tidak lagi dikacaukan oleh ketakutan yang sama. Kamu tidak perlu lagi berlari dari rasa sepi, karena sepi bukan musuh. Ia adalah tempat kamu mendengar dirimu sendiri tanpa gangguan. Ia adalah ruang di mana kamu bisa merasakan keberadaanmu tanpa harus tampil kuat. Dan dalam ruang itulah kamu mulai mengenali bahwa kamu sebenarnya sudah sangat dekat dengan diri yang selama ini kamu cari. Damai yang terasa asing di awal akan menjadi tempat pulang yang hangat jika kamu bersedia memberinya waktu. Jika kamu mau bersabar dengan kegugupan awal yang muncul. Jika kamu mau percaya bahwa tubuhmu akan belajar, bahwa pikiranmu akan menyusul
dan bahwa jiwamu yang paling dalam sudah lebih dulu tahu bahwa kamu telah selesai berperang. Ini adalah momen di mana kamu tidak lagi bertanya, "Kapan badai ini selesai?" Karena kamu mulai menyadari badai itu telah berlalu, dan sekarang kamu hanya sedang menenangkan ombak yang ditinggalkan. Tapi perlahan, air itu akan jernih kembali. Dan saat kamu menatap pantulan dirimu di permukaannya, kamu akan melihat seseorang yang jauh lebih kuat, jauh lebih tenang, dan jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Karena damai bukanlah tempat tujuan. Damai adalah versi baru dari dirimu yang akhirnya bisa bernapas tanpa beban. Dan versi itu sedang kamu hidupi sekarang. Bagian 5. Kamu telah melewati ujian terpanjang. Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan menghadapi satu masa yang terasa lebih gelap dari biasanya. Sebuah periode di mana segalanya tampak runtuh, kepercayaan hilang, dan langkah terasa berat meski hanya untuk maju 1 inci. Pada masa itu, kamu mungkin tidak tahu apakah kamu akan bisa melewatinya. Kamu hanya tahu satu hal, kamu tidak punya pilihan selain terus melangkah, meskipun tanpa peta, tanpa pegangan, dan tanpa jaminan bahwa akan ada terang di ujung sana. Dan hari ini, kamu berada di titik di mana kamu bisa melihat ke belakang dan berkata, "Aku sudah melewati itu semua." Ujian panjang itu tidak hanya mengukur kesabaranmu. Ia menguliti lapisan-lapisan dalam dirimu yang selama ini tersembunyi. Ia memaksa kamu menghadapi dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa pertahanan. Saat semua yang kamu andalkan selama ini runtuh satu persatu, kamu terpaksa menemukan sesuatu yang lebih kokoh, dan ternyata itu berasal dari dalam dirimu sendiri. Bukan dari dunia luar, bukan dari pujian, pengakuan, atau peran yang kamu mainkan, tapi dari keberanian mentah yang muncul ketika kamu berdiri sendirian dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi kamu telah melalui apa yang banyak orang tak sanggup hadapi. Kamu bangun di pagi hari dengan dada yang berat, tapi kamu tetap menyeduh secangkir air hangat. Kamu tetap mencuci wajahmu, membuka jendela, dan mencoba menyalakan kembali semangat yang hanya tersisa setitik. Tidak ada yang melihat betapa beratnya itu. Tidak ada yang tahu bahwa hanya untuk bertahan 1 hari lagi, kamu harus bernegosiasi dengan batinmu sendiri. Tapi kamu melakukannya hari demi hari, tanpa tepuk tangan, tanpa sorakan. Dan hari ini, kamu sampai di titik ini bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu bertahan lebih lama dari badai itu sendiri. Kamu tidak melarikan diri, kamu tidak menutup mata, kamu menghadapinya. Kamu berdiri meski lututmu gemetar, kamu melangkah meski arah tak jelas. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang menjadikan momen ini begitu bermakna. Karena kamu bukan hanya selamat, kamu keluar dari ujian itu dengan kesadaran baru. Kesadaran bahwa kamu tidak lagi menjadi orang yang sama. Kamu bukan hanya versi yang lebih kuat, tapi juga lebih bijaksana. Kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan arah. Kamu tahu seperti apa sunyi yang menusuk. Kamu tahu bagaimana rasanya berharap tanpa jaminan apapun. Dan karena itu, kamu sekarang memiliki ketenangan yang tidak dimiliki banyak orang.
ketenangan yang tidak datang dari kemenangan besar yang diumumkan ke seluruh dunia, melainkan dari ketahanan diam-diam yang teruji oleh waktu. Dan inilah bagian paling dalam dari perjalananmu. Kamu tidak hanya melewati ujian itu, kamu mengubahnya menjadi pijakan. Kamu menjadikannya sebagai bagian dari dirimu, bukan sebagai luka, tapi sebagai fondasi baru. Kamu tidak lagi melihat masa lalu itu sebagai beban, melainkan sebagai batu loncatan. Tempat di mana kamu belajar bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkanmu tanpa izin darimu sendiri. Mungkin kamu masih merasa lelah. Mungkin tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Itu wajar. Setelah berlari jauh, bahkan pelari terbaik pun butuh waktu untuk mengatur napas. Tapi yang penting adalah kamu telah menyentuh garis akhir dari satu musim besar dalam hidupmu. Garis akhir itu bukan akhir dari segalanya, melainkan tanda bahwa bab lama telah selesai ditulis. Dan kini, halaman baru menunggumu. Halaman yang tidak dimulai dari luka, tapi dari kekuatan. Tidak dimulai dari kehilangan, tapi dari kejelasan. Kejelasan bahwa kamu bisa hidup tanpa rasa takut yang dulu mengikatmu. Kejelasan bahwa kamu bisa mencintai tanpa harus menyembunyikan lukamu. Kejelasan bahwa kamu bisa melangkah tanpa harus menunggu semua orang menyetujui arahmu. Karena kamu tahu satu hal penting. Kamu tidak lagi berada di medan ujian itu. Kamu sudah lulus. Dan ketika seseorang telah lulus, tidak ada alasan untuk terus memutar ulang soal-soal yang sudah terjawab. Inilah waktumu untuk mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Bukan lagi sebagai pejuang yang selalu harus bersiap menghadapi serangan berikutnya, tapi sebagai jiwa yang telah membuktikan bahwa ia mampu melewati badai terdalam dan keluar dengan tetap membawa cahaya. Kamu bukan lagi dalam mode bertahan. Kamu sudah naik level. Kamu berada dalam ruang yang berbeda sekarang. Ruang yang lebih tenang, lebih terang, dan lebih selaras dengan jiwamu. Jadi, biarkan tubuhmu bersantai. Biarkan hatimu membuka ruang untuk kelegaan. Biarkan pikiranmu tidak lagi terjebak dalam pola pertahanan. Karena kini kamu tahu bahwa kamu bukan sekadar bertahan. Kamu telah mengakhiri satu ujian yang panjang. Dan fakta bahwa kamu masih di sini, membaca ini, merenung, menyadari, dan perlahan menerima adalah bukti paling sahih bahwa kamu menang. Tanpa teriakan, tanpa panggung, tapi dengan keberanian yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Bagian 6. Peperangan itu sudah tak punya kuasa. Ada satu momen yang sangat krusial dalam hidup seseorang, tapi seringkali tak disadari saat ia terjadi. Bukan saat luka datang, bukan saat kamu bertahan, tapi saat kamu akhirnya keluar dari ruang penderitaan itu dan menyadari satu hal penting. Apa yang dulu mengejarmu, kini sudah tak punya kuasa lagi atas hidupmu. Bukan karena masalahnya hilang begitu saja, tapi karena otoritasnya terhadap hatimu telah dicabut. Energinya terhadap batinmu telah dikosongkan. Peperangan itu telah selesai, dan ia tidak lagi diizinkan untuk masuk ke musim baru dalam hidupmu.
Begitu banyak orang hidup dengan tubuh yang telah berpindah dari masa lalu, tapi dengan jiwa yang masih terikat olehnya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah tidak berada di medan perang, tapi masih memakai pakaian tempur. Mereka tidak lagi diancam oleh situasi lama, tapi masih membawa rasa takut yang sama. Itu adalah akibat dari luka yang berlangsung terlalu lama. Saat trauma menjadi rutinitas dan ketakutan menjadi bahasa sehari-hari, maka ketika bahaya sudah tak ada, tubuh dan pikiran tetap hidup seolah-olah sedang diserang. Namun tidak demikian denganmu. Kamu telah mencapai titik sadar itu. Kamu mulai mengenali bahwa tekanan yang dulu kamu anggap sebagai bagian dari hidup ternyata hanyalah babak yang telah selesai ditulis. Dan lebih dari itu, kamu juga mulai memahami bahwa kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat perang itu dimulai. Kamu bukan lagi jiwa yang rapuh, yang bergantung pada kepastian dari luar. Kamu telah tumbuh melalui luka, melalui kehilangan, melalui kesunyian. Kamu telah belajar membedakan suara batinmu sendiri dari suara ketakutan. Kamu mulai bisa mengenali bisikan intuisi dari bayangan kekhawatiran. Kamu tidak lagi reaktif seperti dulu. Kamu tidak lagi mengorbankan jiwamu hanya untuk diterima. Itu bukan hal kecil. Itu adalah evolusi. Lihatlah sejenak ke belakang, bukan untuk terjebak, tapi untuk menyadari betapa jauhnya kamu telah melangkah. Dulu, satu komentar bisa menghancurkan harimu. Dulu, satu perubahan kecil bisa membuatmu panik. Dulu, rasa sepi bisa terata seperti akhir dunia. Tapi sekarang, kamu punya ketenangan baru yang tidak bisa dibeli. Kamu punya kesadaran baru yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Karena kamu tidak hanya memahami penderitaan, kamu sudah melewatinya. Dan inilah waktunya untuk menegaskan hal ini di dalam dirimu. Bahwa kamu tidak lagi membawa cerita lama ke dalam musim baru. Bahwa kamu tidak lagi membiarkan bayangan masa lalu memutus aliran damai hari ini. Karena jika kamu terus berjalan dengan rasa takut yang sama, kamu sedang menyeret beban yang sudah semestinya dilepaskan. Beban itu bukan lagi tanggung jawabmu. Ia bukan lagi bagian dari siapa kamu sekarang. Apa yang dulu menyakitimu tidak punya tempat di ruang baru ini. Apa yang dulu melemahkanmu, kini tidak lagi punya izin untuk bicara di dalam batinmu. Kamu bukan sedang melarikan diri dari masa lalu. Kamu sedang berdiri tegak, menatapnya, dan berkata, "Aku bukan milikmu lagi." Dan kalimat itu sangat penting. Karena begitu kamu mengucapkannya dalam kesadaran penuh, kamu sedang memutus ikatan yang tak terlihat tapi sangat terasa. Ikatan yang membuatmu terus merasa harus bertahan, harus waspada, harus menyenangkan orang lain agar tidak ditinggalkan lagi. Tapi kamu telah selesai dengan itu semua. Dan sekarang, saatnya kamu melangkah dengan identitas yang baru. Identitas yang tidak ditulis oleh trauma, tapi oleh transformasi. Peperangan yang selama ini kamu pikir tak akan pernah berakhir, ternyata punya batas. Ia tidak lebih besar dari pertumbuhan batinmu. Ia tidak lebih kuat dari kesediaanmu untuk tetap bertahan. Dan sekarang, kemenanganmu telah mengubah struktur batinmu.
Kamu tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Kamu tidak lagi hidup dengan hati yang takut menerima kedamaian. Kamu bukan lagi orang yang menanti bencana di balik kebahagiaan. Kini kamu boleh tenang tanpa curiga. Kamu boleh bahagia tanpa merasa bersalah. Kamu boleh diam tanpa merasa tidak berguna. Karena peperangan itu telah selesai. Dan kamu tidak melarikan diri dari medan tempur. Kamu mengatasinya dan keluar dengan membawa kemenangan sunyi. Kemenangan yang tidak butuh pengakuan dari siapapun. Kemenangan yang cukup kamu rasakan dalam kelegaan napasmu, dalam ketenangan langkahmu, dalam ketegasan hatimu yang kini tahu kamu tidak lagi menjadi korban dari kisah lama itu. Mulai sekarang, kamu berjalan sebagai pribadi yang sadar akan nilainya. Kamu tidak lagi meminta ruang. Kamu mengambil ruangmu dengan tenang. Kamu tidak lagi memohon cinta. Kamu memberi cinta pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan kamu tidak lagi berharap untuk diselamatkan. Karena kamu tahu, kamu telah menyelamatkan dirimu sendiri dengan cara yang tidak banyak orang tahu, tapi semesta mencatatnya dengan jelas. Jadi, bila hari ini ada sisa-sisa bayangan lama mencoba masuk kembali, rasa takut, suara keraguan, atau kenangan yang mengguncang, ingatkan dirimu bahwa itu semua tidak lagi punya kuasa. Mereka mungkin pernah tinggal dalam hidupmu, tapi kini mereka hanya tamu yang terlambat datang. Dan kamu punya hak penuh untuk tidak membukakan pintu lagi. Karena hidupmu sedang menuju ke tempat yang lebih damai. Dan damai itu adalah hakmu. Bukan hasil dari pengorbanan tanpa akhir, tapi hadiah dari perjalanan panjang yang telah kamu lewati dengan keberanian luar biasa. Bagian 7. Kamu tidak lagi harus membuktikan apapun. Salah satu beban paling berat yang selama ini kamu pikul bukanlah beban dari dunia luar, melainkan tekanan diam-diam dari dalam dirimu sendiri. Dorongan tak terlihat untuk terus membuktikan bahwa kamu cukup layak, cukup kuat, cukup bijak, cukup hebat, cukup segalanya. Seolah hidup ini adalah panggung yang menuntut performa tanpa henti. Dan kamu pun bergerak, menyesuaikan, mempercepat langkah, menahan tangis, menyembunyikan rapuh, hanya agar dunia tidak melihat bahwa kamu juga manusia. Tapi sekarang, momen itu telah tiba. Momen di mana kamu diundang untuk melepas kostum peran yang selama ini kamu pakai untuk bertahan. Bukan karena kamu berhenti peduli, melainkan karena kamu akhirnya sadar bahwa kamu tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Peperangan telah usai. Kemenangan telah ditetapkan. Dan panggung itu tidak lagi menjadi arena tempat kamu menggantungkan harga dirimu. Karena kini, kamu berdiri bukan di atas panggung. Kamu berdiri di tanah milikmu sendiri. Tanah kedewasaan, tanah kesadaran, tanah yang tidak bergantung pada penilaian luar, tapi tumbuh dari keutuhan batin yang telah kamu rawat dengan sepenuh jiwa. Selama ini, kamu mungkin merasa bahwa kedamaian harus dibayar mahal, bahwa tenang harus ditebus dengan pengorbanan berlebih, bahwa kamu harus terus menjadi versi terbaikmu agar tidak ditinggalkan, agar tetap diakui. Tapi itu adalah cerita lama. Sebuah narasi
yang dibentuk oleh luka, oleh lingkungan yang tidak aman, oleh masa lalu yang mengajarkan bahwa eksistensimu baru punya nilai jika kamu sempurna. Dan kamu mempercayainya begitu lama. Bahkan ketika hatimu lelah, kamu masih terus mendorong dirimu agar tetap kuat di hadapan semua orang. Namun hari ini, kamu tidak perlu lagi menjalani hidup dengan mode pembuktian. Kamu sudah membuktikan semuanya, bukan kepada dunia, tapi kepada jiwamu sendiri, bahwa kamu bisa bertahan di tengah sunyi, bahwa kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri, meski tak ada yang datang menawarkan pelukan, bahwa kamu bisa berjalan sendirian di jalan yang tak banyak orang paham, dan semua itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Kini kamu diundang untuk hidup dari tempat yang baru, tempat di mana langkahmu tidak lagi digerakkan oleh rasa takut, melainkan oleh rasa damai. Tempat di mana kamu tidak lagi bereaksi, tapi memilih. Tempat di mana kehadiranmu tidak lagi didasarkan pada kebutuhan untuk diperhatikan, tapi karena kamu ingin benar-benar hadir. Tanpa beban, tanpa penyesuaian yang mengikis jati diri. Dan dari tempat ini, kamu akan mulai merasakan pergeseran yang nyata. Kamu tak lagi ingin menjelaskan pilihanmu kepada orang-orang yang tidak berniat memahami. Kamu tak lagi merasa perlu meluruskan semua kesalahpahaman. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Dan itu cukup menjadi pijakan untuk melangkah. Kamu akan melihat bahwa kedamaian yang kamu rasakan kini bukanlah hasil dari keadaan yang tiba-tiba membaik, tapi karena kamu berhenti memberi kuasa pada dunia luar untuk menentukan seberapa damainya hatimu. Kamu mulai memahami bahwa kedamaian bukan sesuatu yang kamu cari di luar, tapi sesuatu yang kamu izinkan tumbuh di dalam. Dan menariknya, saat kamu berhenti berusaha keras untuk membuktikan sesuatu, dunia mulai memperhatikanmu dengan cara yang berbeda. Kamu menjadi magnet, bukan karena kamu berusaha keras menjadi menarik, tapi karena ketenanganmu menciptakan ruang yang alami untuk diterima, tanpa topeng, tanpa usaha berlebih. Ini bukan akhir dari perjalanan, tapi ini adalah akhir dari fase di mana kamu merasa harus selalu melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa kamu layak dicintai, layak diterima, layak dihargai. Kamu sudah melewati fase itu. Sekarang kamu sedang belajar hidup dalam keringanan, dalam kebebasan, dalam kelegaan yang lahir dari pengakuan dalam diam bahwa kamu memang sudah cukup sejak awal dan kamu tidak perlu melakukan apa-apa untuk membenarkannya. Maka jika ada suara kecil dalam dirimu yang masih bertanya, apakah aku sudah benar? Apakah aku sudah layak? Biarkan suara itu tidak dijawab dengan usaha, tapi dengan penerimaan, dengan keheningan yang menegaskan, kamu sudah, dan kamu akan terus menjadi. Karena yang sesungguhnya kamu cari selama ini bukanlah pengakuan dari luar, tapi persetujuan dari dalam dirimu sendiri. Dan sekarang kamu sudah menandatangani persetujuan itu dalam batinmu, dalam napasmu, dalam cara kamu berjalan hari ini. Lebih ringan, lebih damai, lebih berani menjadi dirimu sendiri, tanpa perlu membuktikan apa-apa lagi. Kini, setelah seluruh lapisan luka, pertahanan,
dan perjalanan panjangmu ditelusuri ulang satu persatu, izinkan dirimu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari bahwa kamu tak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu. Kamu bukan lagi dirimu yang terengah-engah di tengah hujan badai. Kamu bukan lagi sosok yang berjalan sambil menahan tangis di malam hari, berharap ada secercah cahaya. Kamu telah menjadi versi dirimu yang tak lagi berlari dari ketakutan, tapi juga tak lagi mengejar validasi. Selama ini kamu belajar menjadi kuat dalam diam. Belajar bangkit meski tidak ada yang melihat. Belajar mencintai dirimu sendiri saat dunia tampak tak punya ruang untuk kelembutanmu. Kamu menampung terlalu banyak, terlalu lama. Tapi hari ini, kamu tidak perlu lagi menampung semuanya sendirian. Karena musimnya telah berganti. Karena suara hatimu kini jauh lebih jernih. Karena langit dalam dirimu kini lebih luas dan tak ada lagi awan gelap yang menghalangi pandanganmu. Kamu tidak perlu terus berjaga. Tidak perlu terus menaruh curiga pada tenang yang datang. Tidak semua ketenangan adalah jebakan. Tidak semua kebahagiaan adalah umpan. Kadang hal-hal baik benar-benar datang tanpa peringatan. Dan sekarang kamu cukup diam sejenak dan lihat, ia sudah sampai. Kedamaian yang kamu tolak karena merasa belum layak, kini berdiri di hadapanmu. Kesempatan yang dulu kamu ragukan karena merasa belum siap, kini menunggu tanganmu terbuka. Dan yang kamu butuhkan bukan langkah besar, tapi keberanian kecil untuk berkata, "Aku siap menerima ini." Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menyadari bahwa kamu layak menikmati hidup tanpa harus berdarah lebih dulu. Ini tentang menerima bahwa kamu boleh merayakan hidupmu, bahkan jika belum semua bagian dari hidupmu tertata rapi. Ini tentang menurunkan benteng yang kamu bangun saat masa sulit. Bukan karena kamu lengah, tapi karena kamu tahu bahwa benteng itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Semesta tidak pernah meminta kamu untuk terus bertahan dalam pertempuran yang sudah selesai. Ia hanya menunggu kamu menyadari bahwa kamu sudah cukup membuktikan segalanya. Ia hanya ingin kamu berjalan bukan karena didorong oleh rasa takut, tapi karena dituntun oleh rasa damai. Ia ingin kamu mengerti bahwa kamu boleh hidup tanpa harus terus mengunci hatimu. Bahwa kamu bisa bahagia tanpa harus merasa bersalah. Bahwa kamu bisa mencintai dan dicintai. Bukan sebagai seseorang yang sempurna, tapi sebagai manusia yang telah melalui perjalanan panjang dan memilih untuk tetap lembut. Jika selama ini kamu merasa dirimu tidak penting, tidak terlihat, atau tidak cukup kuat, lihatlah kembali jejak-jejak langkahmu. Lihatlah hari-hari yang kamu lalui tanpa pamrih. Lihatlah keteguhan yang kamu tanam di setiap kesunyian. Lihatlah ke dalam matamu sendiri dan ucapkan perlahan, "Terima kasih." Karena tak peduli seberapa banyak dunia gagal memahami, kamu tetap memilih untuk hidup dengan seluruh hatimu. Dan itu lebih dari cukup. Jadi, izinkan dirimu sekarang melepaskan napas dengan lebih lega. Bukan karena semua masalah telah selesai, tapi karena kamu tidak lagi memikulnya sendirian. Kamu telah melewati banyak hal, dan kamu tidak keluar dari sana sebagai orang yang pahit. Kamu keluar sebagai pribadi yang lebih sadar,
lebih tenang, lebih bersinar. Dan apapun yang menantimu di depan, kamu akan menghadapinya bukan lagi dengan jiwa yang waspada, tapi dengan jiwa yang tahu, aku sudah cukup, aku sudah siap, aku sudah layak. Terima kasih telah tinggal dalam ruang ini sampai akhir. Terima kasih telah membaca dengan sepenuh hati. Dan jika ada satu hal yang boleh kamu bawa pulang dari semuanya ini, biarkan itu menjadi bisikan lembut ini. Kamu tidak harus membuktikan apa-apa lagi. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, dan itu sudah sangat berharga. Sekarang sebelum kamu melangkah pergi dari ruang ini, izinkan aku mengingatkanmu sekali lagi. Tekan tombol suku berlangganan gitu ya, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan yang dititipkan semesta bisa sampai padamu tepat waktu. Dan jangan lupa, ketikkan di kolom komentar 77 asa sebagai sinyal bahwa kamu siap menerima aliran baru yang lebih damai, lebih ringan, dan lebih menyatu dengan siapa dirimu sebenarnya. Karena ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari hidup yang tidak lagi didasarkan pada pembuktian, tapi pada penerimaan. Dan kamu sudah siap menjalaninya.